Ini pegang dulu. Baju keluarga Jadi siapa nih Pak Didi keluarganya? Pakai itu aja dulu. Oke. Insiden kecelakaan laut menimpa kapal tugboat Mega di perairan galangan kapal PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam pada Jumat 6 Maret 2026 sore lalu. Manajemen PT Pradana Samudra Lines memastikan akan menanggung seluruh biaya santunan, asuransi, hingga pemakaman korban. Pihak perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap para kru yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Keterangan ini diungkapkan manajer agensi PT Pradana Samudra Lines Moh Fatur Akbar di Batam pada Sabtu 7 Maret 2026. Fatur menjelaskan saat kejadian terdapat 5 orang kru di dalam kapal tugboat. Diketahui kapal sedang melakukan asis atau membantu mendorong kapal lain. Menurut Fatur, hubungan kerja para kru berada di bawah manajemen PT Pradana Samudra Lines sebagai penyedia awak kapal, bukan sebagai agen pelayaran, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan manajemen PT ASL Shipyard. Insiden terjadi ketika kondisi cuaca dan arus laut cukup kuat sehingga kapal terdorong ombak hingga akhirnya terbalik. Informasi ini diungkap oleh awak kapal yang selamat. Kejadian, sebagian kru berada di luar kapal untuk memperbaiki tali, sementara kru lainnya masih berada di dalam kapal. Fatur menyebut pihak perusahaan telah berkomunikasi dengan keluarga para korban dan memastikan seluruh korban dimakamkan di Batam. Ini pegang dulu. baju keluarga Jadi siapa nih Pak Didi keluarganya? Pakai itu aja dulu. Oke. Ini licin ini. Oh, situ, woi. Pemirsa, seorang kru tugboat Mega, Yusuf Tankin, berhasil selamat setelah bertahan sekitar 38 jam di dalam kapal yang terbalik. Tugboat Mega terbalik di perairan galangan kapal PT ASL Shipyard, Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam. Peristiwa terjadi pada Jumat 6 Maret 2025 sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi Yusuf dari dalam kapal pada Minggu 8 Maret 2026 pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Praktis selama 38 jam, Yusuf terjebak di dalam kapal. Tim penyelamat terus berupaya melawan waktu demi menemukan Yusuf. Diketahui Yusuf berhasil selamat dalam insiden ini setelah bertahan puluhan jam di dalam kantong udara atau air pocket di ruang mesin kapal. Korban ditemukan tim SAR gabungan setelah kapal berhasil dibalikan dan dilakukan penyelaman ke bagian dalam kapal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang, Fazli, selaku SAR Mission Koordinator, mengatakan sejak awal tim menduga korban masih berada di dalam kapal. Karena itu proses evakuasi dilakukan dengan perencanaan matang, termasuk proses penarikan dan pembalikan kapal yang memerlukan peralatan khusus. Menurut Fazli, di dalam ruang mesin tersebut masih terdapat ruang kantong udara yang memungkinkan korban bertahan hidup. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Aini Batam untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini Yusuf diketahui menjalani perawatan intensif di lantai 5 rumah sakit tersebut. Yusuf kemudian menceritakan detik-detik ketika kapal tugboat yang ia awaki tiba-tiba terbalik di perairan galangan kapal. Menurutnya saat kejadian pada Jumat 6 Maret 2026 sore,
Tugboat Mega sedang membantu proses asis kapal kargo MV Kiparisya di area Jati PT ASL Shipyard bersama beberapa tugboat lain. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat itu tugboat diminta berpindah posisi ke sisi kanan kapal kargo. Kapal tersebut diketahui berukuran sangat besar, bahkan mencapai sekitar 255.000 GT. Sementara itu, tugboat Mega yang ia awaki memiliki ukuran jauh lebih kecil. Oleh karena itu, kapal tersebut hanya bertugas membantu proses penundaan atau asis kapal yang akan sandar. Tiba-tiba kapal miring dan langsung tenggelam. Yusuf tidak sempat melompat keluar dan memilih masuk ke kamar kru yang di sana ada ruangan peredam atau kedap udara. Selain itu, saat kejadian berlangsung, Yusuf sempat mendengar teriakan panik dari kru lainnya yang berusaha menyelamatkan diri. Saat kejadian, ia sempat mendengar teriakan karam dari kru lainnya. Karena berada di dalam lambung kapal, ia juga sempat menelan air laut yang masuk. Dalam situasi yang sangat kritis tersebut, Yusuf kemudian berusaha mencari tempat yang relatif aman di dalam kapal. Ia akhirnya masuk ke ruangan kedap udara yang berada di area kamar kru. Sebelum kapal tenggelam sepenuhnya, seorang penyelam sempat berhasil masuk ke dalam kapal dan menemukannya. Yusuf diberi senter dan 1 tabung oksigen. Beruntungnya air tidak masuk ke ruangan peredam karena bisa mengancam nyawa. Dengan bantuan oksigen tersebut, Yusuf kemudian bertahan di dalam ruangan tersebut selama berjam-jam, hingga akhirnya tim penyelamat kembali datang dan berhasil mengevakuasinya dari dalam kapal. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan bahwa insiden tersebut terjadi saat proses asis terhadap kapal berukuran sangat besar. Menurutnya, berdasarkan keterangan korban, proses sandar kapal tersebut memang membutuhkan beberapa kapal tunda untuk membantu manuver kapal di area pelabuhan. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh konfirmasi resmi dari otoritas terkait mengenai prosedur operasional yang dijalankan saat kejadian tersebut berlangsung. Nyanyang menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan korban, kapal tersebut diduga terbalik akibat gelombang yang muncul dari pergerakan kapal asis yang lebih besar. Korban menyampaikan ada arus dari kapal asis tak yang besar sehingga menimbulkan gelombang. Gelombang itu datang dari kanan dan kiri sehingga kapal bisa terbalik sampai sekitar 45 derajat. Yang menilai peristiwa ini harus menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, setiap kegiatan operasional di pelabuhan harus selalu mematuhi standar keselamatan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap kapal yang akan sandar, docking maupun dry docking wajib mengikuti standar operasional serta prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi antar kapal tunda, pandu pelabuhan dan port captain sangat penting untuk memastikan keselamatan proses asis kapal berukuran besar. Dalam insiden tersebut, total terdapat 5 kru kapal, 2 orang dinyatakan selamat dan 3 orang lainnya meninggal dunia. Kami dari kantor SAR Tanjung Pinang selaku SAR Mission Coordinator dalam operasi SAR kapal tunda yang terbalik di perairan Galangan PT ASL. Hari ini pencarian hari ketiga dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini sekitar pukul 05 tadi pagi korban atas nama Yusuf Tangkin berhasil ditemukan dan dalam kondisi selamat. Tentunya operasi ini dilaksanakan dengan perencanaan yang sangat matang karena dari semenjak awal kita menduga korban itu masih berada di dalam kapal sehingga proses penarikan dan pembalikan kapal sedikit memerlukan waktu karena dibutuhkan peralatan yang cukup memadai. Kemudian setelah kapal berhasil kita balikan, kemudian dilanjutkan pengecekan ke lambung kapal. Tim dari manajemen PT ASL, Basarnas, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya yang berada di lokasi selanjutnya melakukan penyelaman dan korban akhirnya ditemukan di ruang mesin. Dan alhamdulillah di dalam ruangan tersebut masih terdapat air paket atau kantong udara yang memungkinkan korban untuk bertahan hidup. Dan setelah ditemukan korban langsung dievakuasi, selanjutnya diserah terimakan ke Rumah Sakit Mutara Aini di Batam untuk penanganan lebih lanjut.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat, baik itu manajemen PT ASL, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya yang ada di Batam. Secara keseluruhan untuk operasi SAR ini 2 orang korban dinyatakan selamat dan 3 orang korban dinyatakan meninggal dunia. Waktu kejadian selama menjadi mooring ataupun asis, membantu asis karena di sana ada kapalnya sangat besar, ada sekitar 200.000 GRT besar gitu kan. Maka di sana perlu beberapa asis, katanya ada 5 asis. Saya belum konfirmasi kepada KSOP dan kegiatan di sana itu ada pot captainnya, ada tundanya atau pandunya. Jadi di sana tadi disampaikan oleh korban itu menyampaikan bahwa itu arus dari kapal asis tag yang besar sehingga menimbulkan gelombang dari kanan kiri, makanya bisa kebalik dengan 45 derajat lagi lah. Maka ada beberapa yang korban ini, dan ini korban sangat alhamdulillah selamat dan bisa menyampaikan kepada kita semua yang terjadi sebenarnya selama ini. Ya, ini menjadi perhatian kita semua bahwa kita di pelabuhan yang pertama harus ada mengikuti aturan yang sudah ada, disesuaikan kapal yang akan sandar ataupun yang ada docking atau dry docking ke masing-masing shipyard itu. Selama ini sudah diwajibkan untuk pandu dan tunda. Nah, tapi di sini mungkin ada kelalaian komunikasi yang harusnya itu jangan sampai terjadi. Apalagi kapalnya ada 5 kapal tunda, di sana ada pandu juga yang memonitor dan selalu koordinasi dengan pot captain yang ada di pelabuhan ataupun yang ada di shipyard tersebut. Kalau posisi kapal dia ini yang mendorong ya begitu? Ya mendorong, kecil, kan? tapi ini membantu sifatnya karena kalau yang mendorong itu ada kapal asistan, ada harbor tag. Nah, ini berikut mooring juga kayaknya kalau kapal kecil kayak gitu. Tapi kan harus disesuaikan dengan safety juga. Disesuaikan dengan safety daripada takut tersebut. Yang pertama kami sampaikan belasungkawa dulu kepada yang terkena musibah kemarin bahwa memang kejadian ini adalah kejadian yang memang sampai saat ini masih ditangani oleh pihak wajib polisi yang ada di proses tempat. Kemudian yang kedua bahwa memang sektor persoalannya kan ada di laut, ya kita juga menunggu hasil rapat diskusi antara KSOP dengan Basarnas di mana titik keliruannya, kelalaiannya, yang memang kami dari Disnaker belum bisa menentukan atau merumuskan soal ini apakah ini menjadi kecelakaan kerja murni atau belum. Tapi kalau misalnya nanti ini masuk ke ranah kecelakaan kerja, artinya Disnaker juga akan turun tangan untuk menangani gimana? Sudah pasti karena kita ada Undang-Undang 170, ada Undang-Undang 13 2003 dan kita juga Permenaker 11 2023 yang itu memang ketika terjadi pekerjaan di ruang terbatas tentu itu menjadi domainnya Dinas Tenaga Kerja. Tapi hari ini kami akan menunggu hasil dari pemerintah dari KSOP dan juga dari Kementerian Perhubungan. Pak, kemarin kan juga ada kunjungan Menteri ke PT ASL sendiri. Apakah ini nanti juga bakal dilaporkan ke Menteri, Pak, terkait Sudah insiden kemarin ini? Pak Dirjen juga setelah menghubungi saya dengan tim pengawasan juga bahwa memang tadinya informasi satu arah soalnya ada kecelakaan kerja yang fatality-nya luar biasa, major sifatnya, karena kemarin sudah diingatkan kalau terjadi lagi kemarin akan dikenakan sanksi seperti itu. Maka kami sampaikan juga bahwa ini ranahnya masih di ranah kementerian lain perhubungan, memang kita belum tahu apakah ini murni kecelakaan kerja yang dilakukan oleh ASL atau belum, karena kita sambil menunggu informasi. Pak, semua biaya siapa yang tanggung, Pak? Baik pengobatan sampai ini pemilik kapal tangguh PT Samudra yang akan menanggung semua biaya para korban. Dan itu sudah dilaporkan juga? Sudah dilaporkan juga. Pak, kalau tadi Bapak saya lihat ngobrol juga dengan korban, yang membuat korban bisa selamat itu dia ceritanya gimana tadi, Pak? Tadi korban sudah menyampaikan bahwa kepada kita ketika memang sudah dalam posisi seperti itu kapal terbalik, dia masuk ke ruang mesin, kemudian tidak lama tim Basarnas datang dengan penyelamnya ke dalam untuk dia tidak mau turun lalu diberikan oksigen, Pak. Bapak diberikan oksigen, L2 ditinggal sampai ya tadi pagi dia kapal saya dievakuasi dan alhamdulillah selamat. Posisi dia itu katanya di ruang kedap tadi. Di ruang kedap, di ruang mesin. Di ruang mesin. Ya. Dan itu air tidak masuk ke sana. Air tidak masuk. Artinya dia bertahan dengan berapa tabung oksigen, Pak, di dalam, Pak? Katanya satu katanya. Satu saja untuk 38 jam. Untuk 38 jam.
Pak, boleh tahu Pak, kalau untuk safety sendiri di sana gimana Pak? Karena kan yang 3 ini kan meninggal. Nah itu dia nggak bisa berenang kah atau emang? Nah, makanya safety kan sudah jelas ada peraturan yang lain di luar Undang-Undang 170, Undang-Undang 13 2003. Ini safety adalah di Undang-Undang Pelayaran. Nah, jadi ada di KSOP yang bicara tentang apakah dia melanggar aturan atau tidak. Tapi kalau untuk pelampung dan lain-lain dikenakan sama korban nggak Pak yang meninggal dunia? Ya harusnya begitu. Harusnya memang kalau aturan yang sederhana di kapal harusnya disiapin pelampung dan segala macamnya dan lain-lain. Jika memang kita nggak tahu nih apa kemarin begitu cepat, karena ekstremnya juga cukup kuat, cukup angin cukup kenceng, kemudian juga laut juga cukup tinggi sehingga memang tidak ada waktu lagi untuk mengambil penyelamatan, mengevakuasi. Pak Polairo di sini juga turut dalam penyelidikan atau tidak? Turut ya Pak ya? Kalau pemasangan oil boom kemarin itu untuk mencegah apa Pak? Ya. Pemasangan oil boom kemarin, infonya ada pemasangan Ya, oil untuk ini Pak ya. Tumpahan minyak. tumpahan minyak aja. minyak Dari kapal bahan tangkap bakar. ya, Pak?